Teman-teman, ketika Nabi Muhammad telah mencapai langit yang ketiga, Nabi Muhammad ini bertemu dengan manusia yang diciptakan oleh Allah dengan yang paling tampan sedunia sejagat raya, sampai pada kisahnya itu seorang wanita itu memotong apel sampai nggak kerasa bahwasanya tangannya itu udah kepotong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke sahabat hijrah, gimana kabarnya? Semoga selalu baik dan juga semoga selalu diberikan keistiqomahannya untuk selalu berhijrah di jalan Allah. Oke guys, karena ini masih bulan Rajab, yang dimana pada bulan Rajab itu ada salah satu peristiwa Nabi Muhammad SAW menuju arsy-Nya Allah atau Shiratul Muntaha, yang dimana diperintahkannya sholat 5 waktu bagi umat Nabi Muhammad SAW. Tapi guys, sebelum kita lanjut ke pembahasannya atau ke ceritanya, jangan lupa untuk dukung aku dengan cara like, komen, dan subscribe, plus bunyiin lonceng notifikasinya agar kalian tahu ketika aku mengupload video-video terbaru. Dan jangan lupa satu kali lagi untuk share ke semua sosial media kalian yang kalian punya. Langsung saja guys ke penjelasannya. Oke teman-teman, peristiwa Isra Mi'raj pasti udah gak asing banget dong bagi telinga kita, yang dimana Isra Mi'raj itu adalah sebuah perjalanan Nabi Muhammad SAW menuju langit ketujuh atau Sidratul Muntaha, yang dimana Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat 5 waktu untuk umat Nabi Muhammad SAW. Dan peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 Rajab 1443 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 28 Februari 2022. Oke guys, sebelum kita lanjut nih ke ceritanya, apakah kalian tahu apa sih yang dimaksud dengan Isra dan Mi'raj? Pengertian Isra dan Mi'raj menurut bahasa dan istilah itu sangat berbeda guys. Sedangkan menurut bahasa, Isra itu diambil dari kata bahasa Arab Asra Yusri Isra yang artinya memperjalankan. Sedangkan Mi'raj yang berarti alat atau tangga. Dalam pengertian Mi'raj, Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan ke langit ketujuh yaitu Sidratul Muntaha menggunakan buraq, yang bertujuan sebagai memperlihatkan kekuasaan dan keesaan serta kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit dan bumi, dan juga sebagai perintah turunnya sholat 5 waktu kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Kan guys, menurut istilah, pengertian dari Isra dan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Bait Al-Maqdis di Palestina, kemudian dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Sidratul Muntaha, lalu dipulangkan lagi dalam satu malam dengan waktu yang sangat-sangat singkat. Jadi teman-teman, sebelum Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, hati Nabi Muhammad itu diisi oleh ketakwaan dan kesabaran serta hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar Nabi Muhammad itu selalu sabar menerima cobaan-cobaan yang diberikan oleh Allah dan selalu tabah melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan peristiwa Isra ini dijelaskan dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Isra ayat 1 dan 78. Sedangkan peristiwa Mi'raj dijelaskan dalam Quran Surat An-Najm ayat 7 dan 18, dan juga Surat At-Takwir ayat 19 dan 23. Jadi teman-teman, peristiwa Isra dan Mi'raj ini benar-benar terjadi, yaitu adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan dilanjutkan lagi ke Sidratul Muntaha, dan dipulangkan lagi nih pada waktu yang sangat singkat, dan memerintahkan kepada umatnya untuk melakukan sholat 5 waktu, yang dimana sampai diabadikan di dalam Quran surat tadi, surat Al-Isra dan juga An-Najm serta At-Takwir. Kita sebagai umat muslim atau umat Islam itu wajib mempercayai kejadian atau peristiwa Isra Mi'raj ini. Jadi teman-teman, peristiwa Isra dan Mi'raj ini terjadi yang dimana beberapa orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW wafat, yaitu pamannya, kakeknya, dan juga istrinya yaitu Siti Khadijah. Yang dimana perjalanan Nabi SAW semakin berat karena tidak ada lagi yang membentengi dirinya, tidak ada lagi yang melindungi dirinya ketika beliau berada di Mekah.
Jadi teman-teman, pada suatu malam para malaikat itu turun seperti malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil, dan juga membawa Nabi Muhammad ke sumur Zamzam. Lalu para malaikat itu guys meminta izin kepada Rasulullah untuk membelah dadanya agar disirami dengan air Zamzam. Lalu malaikat Jibril ini membawa sebuah wadah yang berisi iman dan hikmah, yang di dalamnya itu terisi ilmu hikmah, ilmu yakin, dan Islam. Agar apa? Agar mengkristal hati Nabi Muhammad tentang keyakinan atau keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dirasa persiapannya ini udah siap pokoknya semua, lalu para malaikat ini membawa Nabi Muhammad SAW menuju Sidratul Muntaha dengan menggunakan buraq. Buraq itu adalah kayak binatang, dia berbadan besar, putih, dan juga bersayap, yang kalau misalkan jalan itu kayak kilat banget. Tuh guys, Rasulullah SAW ini pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan di dalam perjalanan itu Nabi Muhammad ini melihat para hambanya yang disiksa, yang terkena azab, dan lain sebagainya. Setelah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan melihat pemandangan azab dari hamba-hambanya yang durhaka, Nabi Muhammad SAW diantarkan lagi oleh Jibril ke langit yang ketujuh, dari tingkatan yang pertama sampai tingkatan yang paling atas. Tapi sebelum Nabi Muhammad melakukan perjalanannya, Jibril memeluk dan mencium Nabi Muhammad serta berucap, "Naiklah Muhammad, engkau adalah tamu Allah yang sangat mulia dan yang sangat ditunggu-tunggu." Jadi, Masya Allah banget kan guys, dipeluk, dicium itu sampai matanya Jibril tuh kayak berbinar-binar gitu guys. Karena saking menyambut tamu yang sangat-sangat ditunggu oleh Allah, tamu yang sangat ditunggu-tunggu oleh para penghuni surga. Jadi dalam hadis, sebelum Nabi Muhammad ini menginjakkan kakinya ke langit pertama guys, Nabi Muhammad ini bertemu dengan salah satu orang yang pertama kali diciptakan oleh Allah, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nabi Muhammad itu bertegur sapa guys kepada Nabi Adam, dan Nabi Adam mendoakan kebaikan dan kemudahan untuk Nabi Muhammad SAW. Masya Allah guys, Nabi Adam bertemu langsung, tegur sapa. Ya Allah, Masya Allah banget. Dan ketika udah bertemu nih di langit pertama oleh Nabi Adam alaihissalam, Nabi Muhammad melanjutkan lagi ke tangga berikutnya, yaitu langit yang kedua, yang dimana beliau tuh bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Seperti sama halnya, Nabi Isa dan Nabi Yahya itu bertegur sapa juga kepada Nabi Muhammad SAW dan mendoakan. Kemudian Nabi Muhammad dan malaikat Jibril terbang lagi menuju langit yang ketiga. Teman-teman, ketika Nabi Muhammad telah mencapai langit yang ketiga, Nabi Muhammad ini bertemu dengan manusia yang diciptakan oleh Allah dengan yang paling tampan sedunia sejagat raya, sampai pada kisahnya itu seorang wanita itu memotong apel sampai nggak kerasa bahwasanya tangannya itu udah kepotong. Pasti udah tahu banget, yaitu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam bertemu dengan Nabi Muhammad, sama saja kayak bertegur sapa, dan Nabi Yusuf ini memberikan setengah ketampanannya kepada Nabi Muhammad SAW dan mendoakan juga kebaikan untuk beliau. Kan guys, kalau misalkan kita mau membandingkan mukanya, maaf ini mah ya, Taehyung, Jungkook, terus Lee Jung Suk, Eunwoo, dan manusia-manusia tampan lainnya, itu bagi kita udah sangat-sangat ganteng. Apalagi bahwasanya kita melihat Nabi Yusuf guys, Nabi Yusuf dan Nabi Muhammad itu dalam cerita aja, Nabi Yusuf itu ketika wanita melihat beliau itu sampai nggak kerasa bahwasanya tangan wanita tersebut itu udah dipotong, itu nggak kerasa karena saking melihat, Masya Allah tampan banget gitu. Oke, setelah Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yusuf di langit ketiga, Nabi Muhammad melanjutkan perjalanannya lagi ke tingkat yang selanjutnya, yaitu langit yang keempat, yang dimana beliau tuh bertemu dengan Nabi Idris. Yang dimana Nabi Idris ini adalah Nabi yang pertama kali kenal dengan tulisan dan berdakwah di Mesir, bertemu dengan Bani Kabil dan juga Mepis. Lalu Nabi Idris ini mendoakan kebaikan untuk Nabi Muhammad juga, dan juga ketabahan agar Nabi Muhammad ini selalu tabah menghadapi umatnya. Teman-teman, ketika Nabi Muhammad telah bertemu Nabi Idris, lalu Nabi Muhammad ini melanjutkan lagi perjalanannya ke tingkat yang selanjutnya, yaitu langit yang kelima, yang dimana beliau tuh bertemu dengan Nabi Harun. Nabi Harun sendiri adalah Nabi yang menemani dakwah Nabi Musa alaihissalam di Mesir, agar Raja Mesir itu
tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan membasmi kerajaan-kerajaan yang sangat zolim. Lalu Nabi Harun ini mendoakan kebaikan kepada Nabi Muhammad SAW serta juga memberikan kesabaran agar Nabi Muhammad ini selalu sabar lagi teman-teman menghadapi umat-umatnya. Lalu ketika Nabi Muhammad telah bertemu Nabi Harun di langit yang kelima, Nabi Muhammad melanjutkan lagi nih ke langit yang keenam, yang dimana Nabi Muhammad itu bertemu dengan Nabi Musa. Jadi Nabi Musa alaihissalam ini sangat berpengaruh bagi Bani Israel dan juga para kaum-kaum yang diperbudak oleh raja-raja Mesir yang sangat zalim. Jadi Ana udah menjelaskan video tentang Raja Fir'aun di video sebelumnya, bisa lihat di sini atau yang di gambarnya yang seperti ini. Dan juga ketika Nabi Musa dan Nabi Muhammad itu bertemu, itu layaknya dua sahabat yang kayak nggak pernah ketemu lama gitu. Ya kayak misalkan kalau bahasa kita pelukan, terus ngobrol-ngobrol santai sebentar kayak gitu. Dan lalu ketika udah ngobrol, Nabi Muhammad ini berpamitan dan melanjutkan lagi ke langit yang 7. Jadi guys, ketika di langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW itu melanjutkan perjalanannya ke langit yang paling atas, yang paling 7. Dan ketika di langit yang paling 7, Nabi Muhammad itu bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Muhammad sampai ke langit yang ke-7, beliau itu melihat Nabi Ibrahim sedang bersandar atau menyandarkan dirinya di pohon atau di sebuah tempat yang bernama Baitul Maqmur, yang dimana 70.000 malaikat masuk ke dalamnya. Lalu guys, Nabi Ibrahim ini mengajak Nabi Muhammad SAW untuk bertemu dengan Rabbnya atau bertemu dengan Allah agar memerintahkan sholat 5 waktu kepada umat-umatnya. Jadi Masya Allah banget kan guys, udah di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, orang yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Lalu langit kedua bertemu lagi dengan Nabi lagi, langit yang selanjutnya. Jadi Masya Allah banget guys. Jadi benar-benar adanya peristiwa Isra Mi'raj ini benar-benar terjadi guys. Teman-teman, ketika Nabi Muhammad SAW sudah mencapai Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad itu diperintahkan oleh Allah agar memerintahkan umatnya untuk melaksanakan 50 kali melaksanakan sholat dalam satu hari. Akan tetapi Nabi Muhammad itu bingung dan galau, dan juga Nabi Muhammad ini diperingatkan oleh Nabi Musa alaihissalam agar memperhatikan di kondisi umat-umatnya bagaimana. Pada dasarnya kan umat-umat sebelum Nabi Muhammad itu badannya besar, tinggi, kokoh, dan juga kuat. Sedangkan zamannya Nabi Muhammad, umat-umatnya Nabi Muhammad itu ya kecil-kecil kayak kita. Mungkin kayak paling tinggi 180, bahkan yang paling pendek 145, 150. Itu nggak akan kuat guys kalau misalkan kita melaksanakan 50 kali sholat dalam sehari. Jadi karena menyadari hal itu, jadi Nabi Muhammad itu meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala agar melaksanakan sholat 5 waktu saja, yaitu subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, dan isya 4 rakaat. Guys, itu adalah pertama kali perjalanan atau pertama kali perintah diturunkannya sholat 5 waktu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi guys, kadang-kadang itu udah diringanin tuh ya sama Allah. Yaudah deh, bahasa kita mah gini ya, yaudah deh nggak apa-apa karena umat kamu kecil, ya udah nggak apa-apa sholat 5 waktu yang tadi karena waktunya yang subuh 2 rakaat dan lain sebagainya. Itu aja kadang-kadang kita tuh masih lalai ya kan, kadang-kadang kita tuh masih lalai untuk menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita kalau misalkan Nabi Muhammad, ya udah ya Allah nggak apa-apa 50 kali dalam satu hari, kita gempor guys, maksudnya kita capek kalau misalkan kita mengerjakan waktu 50 kali melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita pasti udah capek banget. Saking sayangnya Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, jadi Nabi Muhammad itu membebankan rasa sakit dari dicabutnya nyawa kita dari raga kita ini, sampai udahlah dibebankan aja ke saya, umat saya itu nggak kuat, saya sayang. Sampai ketika Nabi Muhammad itu meninggal, bahkan yang selalu diingat itu sampai 3 kali disebut ummati. Tapi kita sebagai hambanya, kita sebagai pengikutnya Nabi Muhammad, kita tuh nggak mikir gimana cinta apa Nabi Muhammad itu kepada kita, sesayang apa Allah Subhanahu wa taala itu kepada hambanya. Kita bahkan sampai lalai
untuk melaksanakan sholat 5 waktu aja. Jangankan yang sunnah, yang wajibnya aja kadang kita mengundur waktu, kadang kita lupa. Bener apa bener? Iya 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 iya. Oke guys, mungkin cukup sekian video penjelasan yang singkat tentang Isya Mi'raj ini, yang singkat, padat, dan jelas. Di sini juga Anda pengen mengingatkan bahwasanya Anda juga membaca beberapa artikel, bahkan mendengarkan ceramah-ceramah dari ustadz termasuk kita, dan membaca buku-buku sejarah tentang Sirah Nabawiyah dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian video dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan atau diskusi atau ditambahkan, boleh banget komen di bawah atau langsung DM ke Instagram Ana. Wabillahi taufiq wal hidayah. See you next time guys, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.